البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan bab sifatus shalah, bab sifat salat. Dari kitab salat. Ini bab yang panjang lebar kita sebutkan di situ sifat-sifat salat Nabi SAW dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ya, tentang permasalahan cara berdiri, kemudian juga rukuk, i'tidal, sujud dan sebagainya, salam, zikir-zikir dan semisalnya, panjang lebar disebutkan di situ oleh beliau hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Kemudian kita akan masuk berikutnya bab yang baru, yakni bab sujudus sahwi wa ghairuhu, bab tentang sujud sahwi dan yang selainnya. As-sahwi sendiri dari asal kata lupa, nisyan, ya lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami lupa atau tidak sengaja. Ini kalau lupa maka di sini kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis itu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad fa'alna, kami telah lakukan. Yani kalau kita tidak sengaja lupa, maka seperti itu dimaafkan. Lalu bagaimana kalau seseorang ketika sholat lupa dari gerakan-gerakan sholat, maka dibahas di sini. Ya, untuk seseorang sujud setelah dia selesai melakukan gerakan sholat itu. Ya, sebelum dia salam, maka dia melakukan sujud sahwi. Bisa salamnya sekali, ya, dan itu ada ketentuannya nanti. Bisa salamnya 2 kali. Disebutkan di sini hukum sujud sahwi sendiri. Zahaba jumhur ulama berpendapat, kebanyakan para ulama itu ila wujubi, kepada wajib. Ya, wajib. Sujud sahwi itu adalah wajib. Itu pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, ya, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan yang lainnya. Dalilnya adalah hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza zada ar-rajul, apabila seseorang menambah salat, ya, rakaat, gerakan, au naqasa atau mengurangi, fal yasjud sajdataini, maka hendaknya dia sujud dengan 2 kali sujud. Qabla ayyusallima, sebelum dia salam. Ya, demikian. Demikian juga hadis muttafaqun alaih, hadis Abdullah Mas'ud juga, fal yataharra shawab, hendaknya dia memperhatikan yang shawab, memilih yang shawab. Berhati-hati untuk mengambil yang shawab. Mana ini? 3 atau 4 rakaat ini, kan? Fal yutimma alaih, kemudian menyempurnakannya. Tsumma yasjud sajdatain, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Fi'il amr, kan, menunjukkan wajib. Wa khalafa Syafi'i, Imam Syafi'i menyelisihinya, demikian juga sahabatnya dengan yang lainnya mengatakan itu adalah sunnah, ya. Mengatakan sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah taala walaysa ma'aman lam yujibha hujjah tuqaribu dzalik. Yang mengatakan tidak wajib itu tidak ada dalil yang mendekati itu. Yakni tidak ada dalilnya. Jadi bagaimana hukum sujud sahwi adalah wajib. Oleh karena itu kita melakukannya, ya, kalau lupa atau yang tadi disebutkan. Lalu bagaimana, ya, sebagian ikhwan, ya, ini memaksakan diri, pernah dia sholat di masjid itu, di sekitar rumah sakit itu, ya, imamnya tidak sujud sahwi, dia suruh perintahkan untuk apa? Untuk sujud sahwi. Oleh-oleh kebanyakan orang-orang di sekitar kita, ya, ini Syafi'iyah, atau bahkan tidak tahu hukum, kan, dia disuruh sujud sahwi kamu dan yang lainnya. Nah, seperti ini sebenarnya memaksakan diri juga, karena Imam Syafi'i berpendapat itu tidak wajib, itu sunnah. Kita tidak bisa memaksakan juga, kan, demikian. Ini permasalahan fikih, kan. Masa kita memaksa dia untuk kemudian sujud sahwi? Kemungkinan dia bodoh juga, kan, demikian. Apalagi pendapat Imam Syafi'i itu hanya sunnah saja. Tapi yang benar ulama adalah wajib. Lalu bagaimana perkara ini? Ya, kalau yang meyakini wajib, kita sujud sahwi. Sujud sahwi langsung bisa, tidak apa-apa. Yang kurang itu
ditambahkan tas 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Atau kalau lebih langsung sujud sahwi. Sujud ya, sujud, Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar lagi duduk, Allahu Akbar lagi sujud, kemudian Allahu Akbar ya, kemudian salam. Demikian. Tidak mengapa. Itu caranya. Itu sujud sahwi. Kalau banyak kelebihan kan kita tidak menambah 1 rakaat kan, sujud saja. Kemudian setelah selesai permasalahan sujud sahwi itu adalah wajib yang benar. Sambil kita memperhatikan bahwa sebagian ulama mengatakan sunnah saja, yaitu Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah, sehingga kita paham dalam permasalahan ini kan, tidak bisa kita memaksakan mereka, ya demikian. Dan kita berpendapat itu adalah wajib, sebagaimana telah lewat. Lalu bagaimana man taraka sujud sahwi nisyanan? Orang yang meninggalkan sujud sahwi karena lupa. Tentu saja pendapat ini untuk siapa? Untuk yang mengatakan wajib. Paham kan? Dan itu pendapat yang benar. Kalau yang mengatakan sunnah ya, ya sunnah ya, sunnah ya sunnah kan bagi mereka. Apalagi lupa ini. Apalagi lupa. Disebutkan di sini intarakahu nisyanan, kalau dia meninggalkannya karena lupa, di situ ada 2 perincian. Lama tidak fasalnya, yakni pemisahnya. Jadi habis lupa itu kemudian dia makan, berbicara, tidur dan sebagainya mungkin, ya, atau dekat. Disebutkan apabila dia itu tidak panjang waktunya, ini bisa ditulis kalau dia itu tidak panjang waktunya, maka jumhur berpendapat ya untuk segera dia sujud sahwi. Ya, demikian. Ini demikian ya, ini pendapat mereka seperti itu. Jadi untuk kemudian sujud sahwi. Apabila panjang waktunya, ya, jadi tadi kalau waktu pendek, ya, mata dzakarahu sajadah. Kapan dia ingat segera sujud sahwi, segera. Wakbar sujud sebagaimana tadi disebutkan. Kan demikian. Kemudian kalau dia itu waktunya panjang, ya, dan waktu panjang ini definisinya apa? 1 jam atau 2 jam atau 3 jam? Yani urf, kembali kepada itu. Kebiasaannya bagaimana ini? Kira-kira panjang atau tidak? Panjang definisinya itu. Kebiasaannya bagaimana? Perasaan hati kita bagaimana? Ya. Apabila bagian mengatakan kalau dia keluar masjid dan sebagainya. Jadi kalau waktunya panjang, anahu la yasjud lisahwi. Nah, demikian. Jadi kalau waktunya panjang, kita sudah sampai di rumah, sudah makan, bahkan sudah tidur, ya sudah tidak perlu sujud sahwi lagi. Kesimpulannya adalah itu. Karena dalil-dalil yang disebutkan yang terjadi adalah waktunya pendek. Hadis Dzul Yadain nanti akan disebutkan seorang sahabat yang panjang tangannya itu salah satunya, dia yang menasihati, yang memperingatkan Nabi SAW, maka kemudian langsung menunjukkan waktunya adalah dekat. Jadi kalau waktunya jauh, ya maka tidak sujud sahwi. Anahu la yasjud lisahwi. Pendapat Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya. Paham ya? Jadi demikian. Ini kalau lupa. Sekarang berikutnya. Hal tubtilu shalah bi tarki sujudi sahwi amdan. Apakah salatnya batal dengan meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja? Ya. Di situ ada 2 perincian. Ada 2 perincian. Ini agak sulit kalau ada perincian seperti ini. Ya. Yaitu apa? Apabila ingkana sujud qabla salam, kalau sujudnya itu sebelum salam. Kalau sebelum salam berarti apa? Berarti kan masuk dalam satu bagian sholat itu kan, demikian. Maka dikatakan sholatnya batal kalau tidak sujud sahwi. Ya, jadi kalau salamnya itu adalah sekali saja, yang paling akhir, ya, nanti ada perinciannya itu kapan itu salamnya sekali atau 2. Secara mudah seperti itulah, nanti ada perinciannya. Jadi kalau dia tidak sujud sahwi maka sholatnya batal. Karena apa? Hukumnya kan wajib, demikian. Tapi kalau sujudnya itu setelah salam, maka jumhur berpendapat sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena kan sudah keluar dari salam yang pertama. Salam yang pertama itu sudah penutup. Ya, kemudian dia itu sujud sahwi kemudian salam lagi, maka sholatnya adalah, kalau seperti itu maka sholatnya tidak batal. Karena nanti akan dirinci, di situ ada yang salamnya 2 kali, yaitu apabila meninggalkan 2 rakaat. Ya, demikian juga disebutkan apabila menambah rakaat juga seperti itu, maka ini 2 salam. Ini demikian permasalahan ini. Jadi yang intinya jangan kita meninggalkan sujud sahwi, demikian. Dan berikutnya hadis nomor 320, hadis yang pertama di bab sujud sahwi ini
An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim ad-duhur, salat bersama dengan para sahabat salat duhur. Dia seorang manusia juga lupa. Faqama fi raka'atainil ulayaini. Kemudian beliau berdiri di rakaat yang kedua. Harusnya apa? Tahiyat awal kan demikian. Langsung beliau berdiri, tidak melakukan tahiyat awal setelah rakaat yang kedua itu. Walam yajlis, beliau tidak duduk. Faqama an-nas ma'ahu. Kemudian manusia berdiri bersama dengan beliau, ikut para sahabat, ya. Hatta idza qada shalah, sampai ketika selesai salat, ya. Wantadara an-nas taslimahu, manusia menunggu salamnya Nabi, kan mau ditutup. Demikian. Ternyata apa? Beliau tidak langsung salam. Kabbara, beliau bertakbir, wa huwa jalis, dalam keadaan duduk. Jadi setelah tasyahud akhir kan tidak salam langsung, tetapi apa? Allahu Akbar, ya, masih duduk, ya, masih dalam keadaan tasyahud akhir ini. Wa sajada sajdataini, kemudian beliau sujud 2 kali. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar lagi duduk, Allahu Akbar lagi sujud, ya, kemudian Allahu Akbar lagi, kemudian salam, demikian. Sujudnya apa yang dibaca? Doa seperti biasa ketika sujud. Duduknya apa yang dibaca? Tidak dibaca. Duduk langsung takbir lagi, ya, demikian. Kemudian sujud, kemudian Allahu Akbar, tidak membaca, langsung salam, demikian. Qabla ayyusallima, sebelum beliau salam. Tsumma salama, kemudian salam. Jadi salamnya berapa? Sekali saja. Ya, sebelum salam itu sujud 2 kali. Akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7. Yang kutub sitah ditambah dengan Imam Ahmad. Wa hadzal lafdzu lil Bukhari, ini lafaznya Imam Bukhari. Ini. Wa fi riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim, yukabiru fi kulli sajdah. Ya, ini caranya lebih lengkap lagi. Takbir di setiap sujud. Wa huwa jalis, beliau dalam keadaan duduk. Wa sajada nas ma'hu, dan manusia sujud bersama dengan beliau. Maka nama nasya minal julus, tempat yang lupa dari duduk itu. Ya, demikian. Ini beliau sujud untuk menggantikan tempat yang tadi lupa. Jadi bagaimana disebutkan di sini hukum man nasiya tasyahud awal minal fardhah? Hukum orang yang lupa tasyahud awal dari salat wajib. Ya, ijma' jelas. Hadis tadi menunjukkan berarti itu bukan rukun. Ya, kalau itu rukun seperti Al-Fatihah, ini saya mengulangi rakaat kan demikian. Tapi Nabi tidak melakukan, menunjukkan bahwa ini tidak rukun. Kemudian bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Tidak perlu berdiri lagi membaca Al-Fatihah, tidak perlu. Ini ijma' sepakat karena hadisnya jelas. Kemudian apabila nasiyat tasyahud min sholati tatawwu, sekarang kalau lupa, ya, ini sholatnya sholat sunnah ini, faqama ila salisah, kemudian dia berdiri ke yang 3. Ya, disebutkan di sini, ya, al-mukhtar annahu yutimuha wa la yulsimuhu sujud sahwi aw yarji yasjudu li sahwi. Jadi yang bagus adalah, yang terpilih adalah menyempurnakan dan tidak perlu sujud sahwi. Demikian. Ya, atau kembali. Kemudian apa? Sujud sahwi. Jadi kalau kita rakaat kedua kemudian langsung berdiri, sempurnakan aja enggak apa-apa, tidak perlu sujud sahwi. Atau apa? Atau kemudian sudah kalau berdiri duduk lagi sujud sahwi. Ya, ketika berdiri di rakaat yang ketiga padahal harusnya kan tasyahud. Sempurnakan aja, tidak perlu apa? Tidak wajib sujud sahwi. Tapi kalau kemudian seperti sholat malam kan demikian. Sholat malam ini kita pengennya 2, tapi ternyata dilanjutkan ke 3. Ya sudah, lanjutkan aja. Tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau mau duduk sudah terlanjur berdiri, duduk aja, mau salam namanya sudah sujud sahwi. Demikian. Subhanallah oleh Ibnu Rajab, wa in kana dzalika fi sholatil lail. Kalau itu di salat malam, fa innahu yarji, boleh dia untuk kembali. Ya, demikian sebenarnya. Kemudian berikutnya sampai di sini aja. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.